venue saya pikir ya, Amerika is not a good place for Insane football. loh. Tiba-tiba interrupt. Ternyata interruptnya Ada karena playoff. kepanasan. Iya, playoff. Gue juga kaget. Makanya gue posting. Karena gue kaget. Wih, jangan-jangan AFC yang jahat ini kena karma ntar. Kayaknya masalah transfer ya, di berbagai liga ini masih sepi-sepi aja Coach. Apakah with nasibnya kayak Havertz? I'm not going to say that. Okay. Gue janji gue akan lebih sering nonton Madrid karena pelatihnya. Nggak, gue tanya pemain terbaik lu tuh siapa sih yang saat ini bermain? I tell you, Yeah. Onana stay. Gila. Serius. Malam, karena kita syutingnya malam. Terima kasih Jasai. Dari hiatus 3 minggu berturut-turut kita trending. Wih, dukun kita kuat juga ya. Jadi ternyata banyak bapak-bapak yang tidak nonton kita. Oke, cuman di sini apa yang ngobrol bapak-bapak. Coach, kita lihat apa Piala Dunia antar klub ini anyep banget ya. Anyep, ya. Anyep. Jadi, what would you do if you are a professional player? Liga selesai? Ya, mestinya istirahat. Enggak, masih ada kualifikasi kan. Kalau Yes. Eropa kan Nation League. Oke. Kalau di Asia itu kan kualifikasi Piala Dunia. Ya, Terus gak lama kemudian ke Piala Dunia antar klub. ya. What would you do? Pasti drop lah. Secara psikis itu pasti. Apalagi fisik ya. Ya, terutama untuk klub-klub besar. Dan itu kelihatan banget. Contoh ya. Ya. Terakhir klub Eropa kalah lawan klub Amerika Latin itu 2014 Chelsea. Oke. Sekarang 2 kali kalah loh. PSG sama Chelsea kalah. Apakah layak kalah? Iya dan tidak. Tapi pemain yang dari Amerika Latin ini kan lagi, kalau nggak salah mereka lagi kompetisi atau masih lagi dan lagi pengen menunjukkan kan. Ya. Sementara yang dari Eropa termasuk Chelsea, termasuk Madrid, termasuk mainnya ya setengah-setengah. City match pertama sama match kedua totally dirombak squadnya. Cuman tambah kesini kayaknya tambah bagus kualitasnya. Ya. Kayaknya Eropa bilang ya kita nggak bisa meremehkan juga nih, kasarnya begitulah. Ya. Jadi kayaknya mulai unjuk gigi tim-tim Eropa. Tapi jadi, Coach. Ya, jadi kalau dibilang anyep, iya, gue juga nggak begitu. Cuman berapa hari terakhir gue udah mulai nonton. Ya. Karena ada beberapa match yang menurut gue cukup oke. Tapi gue ngelihat ya, apa gengsinya ini, apa kejuaraan, gak banget gitu. Gak banget. Iya karena ini bayangin kan, Auckland itu gue dapat dari Tanto nih. Iya. Itu yang main para pegawai Coach. Iya, yang betul. pulang kerja baru latihan, baru main gitu. Iya betul. Itu semi pro. Semi pro Iya, begitu. semi-pro. Ya dunia sih dunia, tapi tidak berdasarkan dari apa, kalau ini kan ada kualifikasinya. Nggak, sistemnya itu salah kalau gue bilang ya. Ya. Jadi Piala Dunia antar klub sekarang diambil dari 5 tahun terakhir dan Eropa itu boleh kirim 16. Satu negara cuma 2. Jadi dari Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Prancis, sama Portugal. Ya. Bahkan sekarang Portugal now itu di rank 7. Belanda yang rank 6. Ya. Tapi karena 5 tahun yang lalu mereka masih di rank 6, itu yang dibawa. If you want to send 12 yang terbaik, harusnya dari ranking dong. Dari Eropa. Ya. Dan surprisingly, MU itu masuk di 12 besar. Sebenarnya. Gue juga kaget. Kok bisa? Jadi untung juga MU gak dikirim ya. Ntar jadi babak belur. Jangan gitu. Seneng banget lu kayaknya. Jadi yang dikirim bukan 12 terbaik dari ranking, tapi 2 dari 6 negara. Which is gue bilang ini caranya itu gak benar, gak menarik. Can you imagine rank 1, rank 2 EPL, Liverpool, Barca enggak loh. Liverpool, Arsenal enggak dikirim. Oke. Juara La Liga enggak dikirim. Juara Serie A enggak dikirim. Napoli. Gimana mau menarik orang gitu loh. Jadi kalau gue bilang sistemnya harus diperbaiki. Cuman mereka berpikir kalau mereka berdasarkan ranking 1 sampai 12, kayaknya yang lain dibantai. Wong Auckland aja 10-0. Lawan dan Bayern. Kemarin City lawan
Al Wydad kalau nggak salah 6-0. Ya. Jadi banyak sangat nggak berimbang ya. Sangat nggak berimbang. Dan tempat venue saya pikir ya, Amerika is not a good place for football. Insane loh. Apalagi, Few days ago, gue kan nggak nonton, tapi kan gue nggak bisa tidur subuh. You know that. Gue sambil nonton, gue lihat live score. Tiba-tiba interrupt. Pertandingan kok di-interrupt. Ternyata interruptnya karena kepanasan. Iya, selalu kalau main di Amerika dong. Nggak tahu gue. Iya, jadi sebenarnya gue yang tahu interrupt itu kalau hujan terlalu deras, lapangnya terlalu banyak. Piala Dunia Amerika terakhir ada interrupt, bro. Oh gitu. Iya, ada pertengahan tuh ada interval ngasih waktu mereka minum dan nyiram gitu. Kan mainnya kan summer. Oh iya, water break iya. Water break. Ada. Iya, water break. Ini interrupt. Iya. Interrupt yang benar-benar durasinya bisa setengah jam lebih. Karena kepanasan. Sama kedua apa? Kesempatan untuk iklan masuk. Iya. Water break itu. Iya, karena di NBA lebih lucu nih, karena begitu pentingnya iklan untuk revenue-nya mereka. Itu ada yang namanya TV timeout. Jadi kalau ada tim kedua pelatihnya nggak mau timeout, TV berhak lo minta timeout supaya iklannya bisa masuk, komersial breaknya bisa masuk. itu bukan pemainnya, tapi TV yang minta timeout. Oh, TV timeout. Karena begitu mereka memikirkan secara industri ya. Oleh karena itu kan di Amerika tuh olahraganya, sportnya sangat make money tuh. Ya, jadi kita udah bahas kemarin kenapa bola itu nggak laku di Amerika karena nggak ada timeout. Oleh karena itu waktu Piala Dunia di Amerika terakhir dia paksa ada timeout, ada water break, ada TV timeout. Jadi kembali lagi ke sini, semoga nanti pas sistem gugur masuk 8 besar akan 4-5 hari lagi lah, atau 3-4 hari lagi akan lebih berkualitas. Betul. Akan lebih enak. Tapi ini mungkin satu catatan untuk FIFA ya ke depan gitu, untuk menentukan pesertanya siapa aja. Kalau ini kan nggak menarik banget, sangat tidak berimbang gitu kekuatannya. Kalau Piala Dunia kan berimbang karena kualifikasinya kan untuk Asia, untuk Afrika itu berat lah, untuk Amerika Latin berat lah. Dan jadi, main di 32 derajat atau berapa 30 derajat lebih yang panas banget. Amerika tuh kalau lagi summer gila itu. Gila banget. Gue pernah bulan Mei ke Orlando, gue kayak masuk neraka itu. Gila panasnya. Bener-bener edan panasnya itu. Kita jalannya aja susah. Apalagi kering ya. Ya kering. Itu yang nomor 2, situasi Amerika lagi tidak baik-baik saja. Ya hubungan Trump dengan imigran, banyak imigran gelap diusir. Dan itu menimbulkan satu kebencian, banyak juga riot ya, banyak demo-demo. Jadi tidak kondusif orang untuk ke stadion, lengkap lah ini. Padahal mainnya juga di LA, itu kan di LA, bahkan sekarang merembet ke beberapa kota. Oh iya. Nah, Coach, ini gue lihat postingan lu tadi pagi tuh. Ini untuk putaran 4 nih, di mana Indonesia bermain di Arab Saudi dan Qatar. Atau Qatar. Nah sekarang dengan adanya masalah konflik antara Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan Iran gitu. Dan Iran kan sekarang Qatar sudah no fly zone. Ya, jadi ini kalau berlangsung nih, kita nggak tahu berlangsung kapan. Ini tambah rame nih. Kenapa Soviet masuk, Turki ikut mengutuk, Cina udah ngirim peluru kendali ya. Jadi menurut saya kalau ini keterusan nih perang no fly zone atau jangan no fly zone deh. Keamanan Qatar itu sendiri kan dia dilewatin. Jadi peluru kendali itu berseliweran tuh di atas itu. Apa kabar itu nanti kita putaran 4 di mana Indonesia akan bermain di sana? Pasti dipindah. Dipindah lah. Cuman gini, pindah is not an issue. Oke, AFC tinggal bilang, kita main di Indonesia dong. Enggak, jangan Indonesia lah, enggak. Netral aja. Bilang aja di Jepang atau Korea, yang netral, negara yang udah lolos, Tapi Qatar ini kan peserta juga, Saudi peserta juga. Gimana dia mau terbang? UAE peserta juga, Gimana mereka mau terbang ke sana? Kalau kita kan 6 dari peserta ini, 5-nya Timur Tengah. Yang bukan kan cuma Indonesia. Mestinya ke Indonesia. Oman gue nggak tahu seperti apa dan cuman. Even kalau seandainya di Indonesia, asumsi di Indonesia, mereka dari terbang ke Indonesia pun nggak bisa. Nggak bisa. Si Irak, Qatar sama UAE,
Nggak bisa Kecuali gimana? dia pakai pesawat China yang anti radar itu, Sat. Kan tahu-tahu Cina udah ngirim peluru kendali ke Iran gitu. Atau 2 bulan sebelumnya naik kapal. Naik kapal. Di sini kelelahan atau udah gendut-gendut, nggak bisa latihan. Jadi untuk gue sih, gue juga kaget waktu makanya gue posting karena gue kaget, weh, jangan-jangan AFC yang jahat ini kena karma ntar. Itu kan permainan mereka kan gila. Cuman semoga perang ini nggak sejauh itulah. Yalah, karena harapan kita bersama. Iya, parah banget lah. Tapi kalian ini begitu kemarin Donald Trump konyol menurut orang ya, tanpa persetujuan Senat dan ngebom. Dan itu salah, Coach. Lokasinya itu salah. Jadi nuklir itu nggak di situ. Soalnya kalau dia berhasil ini, pasti nuklirnya radiasi kemana-mana nggak ada. Nggak ada. Ya. Iya. Atau dia dipindahin. Jadi konyol Bisa lah. juga. Tapi Jadi kita berharap sebagai warga dunia tidak terjadi. Iya, betul. Dan harga minyak udah naik loh. Karena Iran mengunci Hormuz. Iya. Ya gitu. Artinya kapal-kapal itu nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Jadi harga minyak udah naik. Ya. 30% suplai gas minyak dari sana. Ya. Nah, apalagi kalau berlangsung terus, di mana Amerika kan konyol, Coach. Dia udah melarang berapa negara untuk masuk ke Amerika. Ini juga masalah. Nah, gimana itu? Ini juga masalah. Jadi sekarang itu 12 negara dilarang. Dia tambah lagi. Ditambah kemungkinan besar 32-34. Sebagian peserta loh, termasuk Sebagian Iran. peserta, termasuk Iran. Iran tuh kan great contender tuh. Iya, pertanyaan gue sekarang, kalau mereka nggak boleh masuk, itu mungkin dari 48 peserta mungkin sisa 35 atau 38. Mainnya Meksiko, Kanada aja semua. Ya nggak mungkin. Iya, lo mungkin aja dong. Ya mungkin. Enggak karena groupingnya diganti-ganti tuh. Enggak. Sekarang kalau mereka lolos perempat final dan lain-lain. Iya. Masih di Amerika. Iya, nggak boleh di Amerika kalau gitu. Lo kalau nggak bisa masuk atau bikin pengecualian, ngaco lah. Iya. Makanya jangan mencampurkan politik dengan olahraga lah. Atau Amerika di lobby sama FIFA bilang, yang boleh masuk hanya timnas dan stafnya. Oke. Jadi fansnya nggak boleh. Itu atau bisa. dia waive. Jadi ngelarang negara-negara ini kecuali dia lolos Piala Dunia. Only for that event. Ya, tapi untuk timnasnya aja, fansnya tetap nggak boleh. Itu yang mereka takutin kan. Jadi mereka diserbu, terus stay di sana. Itu yang mereka takuti. Makanya jangan terlalu banyak aturan lah. Iya. Ya. Jadi ini isu besar. Gue dengar tadi trending ya, statement lo tentang Qatar ya. Cukup banyak yang respon. Iya. Ya karena gue juga kaget. Oke. Loh ternyata ditutup. Ini sekarang bulan Juni hampir Juli kan? Ya. Juli, Agustus, ya 3 bulan. 3 bulan lagi. Coach percayalah, nggak ada perang yang sebentar, Coach. Iya. Ukraine, Rusia 3 tahun. Itu 3 tahun. Iya. Itu gue inget banget tuh dari Bu Koni. Nggak ada perang tuh yang sebentar. Cuman yang jadi masalah perang ini kan adalah perang rudal. Betul. Iya kan? Bukan perang ground. Lebih ngeri, Coach. Karena kalau perang ground mereka harus ngelewatin Irak sama iyalah. Apalah negaranya itu. Itu bisa ada iseng peluru kendali lewat, Coach. Iya. Negara orang dilewatin. Iya. Lo tahu Israel warganya udah keluar semua tuh. Ke Malta, kemana-mana tuh. Ke Cyprus. Iya. Aduh, pastilah. Ya Allah. Oke, Coach, kita tinggal. Jadi sekarang kita ngelihat ya. Kayaknya masalah transfer ya. Di berbagai liga ini masih sepi-sepi aja, Coach. Yang insane itu begini. When you are the champ, in this case Liverpool, oke? For IPL. Ya. Harusnya Liverpool santai. Ya. Kita juara kok. Pemain kita nggak ada yang pergi, Kwanza aja yang pergi. Ya. Jadi ibarat sama TAA. Ibarat nggak perlu diperbaiki, oke-oke aja. Tapi ternyata. Bentar. Justru yang harus kan yang nomor 2 Arsenal. Iya. Diam-diam aja. Ya. Wah, kita tahun ini kalah. Harusnya kita ngegas lagi biar kita bisa ngelewatin. Iya dong? Iya. Rank 3 City sudah beli beberapa? 3. Ya. Tapi Januari tahun ini mereka juga udah tambah 2 atau 3. Ya. Jadi mereka udah oke squadnya. Terus MU. MU yang di rank paling bawah sama Spurs. Harusnya mereka yang nomor 1 beli. Mereka mau, Coach, tapi dana doang. Dana terbatas. Tahu kenapa? Tahu kenapa enggak? Ya karena prestasinya kan. Enggak. Mereka dapat 100 juta. Ya. Jual banyak pemain, baru bisa beli lagi. Ya. Gimana mau jual kalau Garnacho aja dibanderol 70 juta? Ya. Belum ada yang laku. Gimana This guy ini paling 15 juta plus
Sampah semua coach. Jadon Sancho, hancur. Iya. Anthony lah yang mungkin agak bagus. Anthony, tapi still pasti rugi jualnya. Pasti, itu 40-50. Iya. Gimana coba? Justru yang juara yang lebih aktif. Iya. Liverpool datengin Frimpong dulu. Iya. Wirtz, sekarang Kerkes. Wirtz di atas 100 ya? 100, hampir 150. Add-on mungkin 150. Gila ya? Gila itu. Untuk pemain quality kayak gitu tuh. Edan. Gue itu... Saya gak tahu. Gini. Gue itu... Atau karena pelatihnya Jerman, coach? Enggak. Jadi, Wirtz itu dari Leverkusen kan? Iya. Dulu, zamannya Peter Bosz ngelatih Leverkusen, ada yang namanya Kai Havertz. Main di situ. Yes. Gue nonton dia berapa kali. Iya. Itu dulu juga apa namanya, euforianya sama kayak Wirtz. Wah, pemain luar biasa, main sebagai striker, bisa cetak banyak gol. Dan gaya bermainnya gak jauh beda sama Wirtz. Cuman mungkin Wirtz sedikit skillful lah. Harganya juga mahal waktu dibeli Chelsea kan. Ya. Tapi enaknya juga gitu-gitu aja. Apakah Wirtz nasibnya kayak Havertz? I'm not going to say that. Nggak tahu. Gue nggak akan bilang begitu. Tapi yang jelas, Wirtz ini masuk di dalam tim yang sudah kompak, yang sudah on fire. Bisa nggak diadaptasi? Pertanyaan satu. Cocok nggak pelatihnya menjalankan instruksinya Wirtz menjalankan? Kalau cocok, kalau Wirtz on fire, wah ngeri nih Liverpool. Ya mengerikan lah. Ngeri. Hampir pemain yang keluar juga ya nggak terlalu. Frimpong gantiin TAA. Di kiri Kerkes gantiin Robertson yang memang sudah menurun dan gosipnya akan dijual juga. Kerkes itu one of the best left back di Inggris. Dan Wirtz gantiin Nunez? Enggak. Wirtz gantiin Szoboszlai. Karena dia benar-benar di belakang serang kita. Artinya mereka lagi cari striker juga. Salah masih on fire. Salah on fire. Di kiri ada Luis Diaz, ada Gakpo. Ya. Either di depan dipakai gunakan Jota, Gakpo atau Luis Diaz. Atau mereka beli striker baru. Karena katanya Nunez mau dijual. Iya, Nunez mau dijual. Nah, mereka punya duit dong. Sekarang mereka punya banyak duit. Sekarang pertanyaan kan adalah strikernya itu siapa? What kind of striker yang dicari oleh Slot? Yang lebih mobile atau lebih real striker atau apa? Itu masih tanda tanya. Apakah mereka überhaupt akan beli striker baru? Nggak tahu juga. Tapi gosipnya kalau sebelum musim selesai, Slot sudah bilang, ya Nunez ini akan dijual. Kayaknya gosipnya udah kedengar tuh. Iya. Nunez akan dijual ya. Emang this guy udah berkali-kali gue bilang, berbulan, bertahun-tahun. Ketinggian juga lu harganya ya. Iya, gue udah bilang ini not worth it this guy. Dari awal lo nonton. Tapi fans Liverpool kan nggak percaya. Nah sekarang lu percaya kan bahwa ini pemain biasa banget. Dan not worth it ya kita nggak tahu. Pengganti apakah beli atau kalau nggak beli ya siapa yang gantiin di depan. Tapi mereka punya berapa opsi. Cuman opsinya juga bukan goal getter. Ya. Opsi di depan Liverpool itu bukan pemain yang banyak cetak gol. Gitu. Oke, kita ke Arsenal. Arsenal kan John baru digosipin kan Gyökeres mau ke sana dan ada beberapa pemain sama Sesko, Benjamin Sesko. Belum ada gerakan ya? Atau karena mungkin masih punya waktu 2 bulan? Bukan, karena kemahalan. Jadi Sesko diminta kalau nggak salah 100 juta, Arsenal langsung mundur. Terus Gyökeres itu 80 juta, Arsenal juga mundur karena dalam klausul itu harusnya makanya Gyökeres marah kan ke Sporting, harusnya sesuai perjanjian kita gue dijual 60 juta. Release clause-nya cuma 60 juta ya? Iya, bukan release clause, gentleman agreement. Tapi gentleman agreement itu tidak ada dasar hukumnya. Makanya dasar hukumnya Sporting bisa minta 80. Disitulah Gyökeres ngambek. Iya. Nah, siapa yang dijadi? Untuk gue lebih logis kalau dia ke MU. Karena kembali lagi dengan pelatih yang bisa memanfaatkan dia. Ke Arsenal belum tentu bisa, ya kan? Cuman Arsenal ini kan gue udah give up bertahun-tahun tentang Arteta. Ya kan, makanya gue selalu bilang di bawah Arteta ini nggak akan kemana-mana ini barang. Kenapa? Arteta itu nggak jelas. You need pemain depan, bukan hanya striker loh. Kalau gue bilang Martinelli pun harus diganti. Oh ya? Martinelli jelek.
Dia main satu musim bagus, which is bukan musim 2024-25 tapi 2023-24. 24-25 which is yang baru selesai ini jelek. Saka pelapisnya nggak ada juga. Nwaneri itu attacking midfield, nggak bisa ditaruh di situ. Jadi Arsenal pun butuh beberapa pemain. Contoh back kanan, ujungnya Ben White juga. Jual lah. Deadwood itu kayak Kiwior lah, Ben White lah apa. Beli Zubimendi is not enough. Zubimendi gantiin Partey sama Jorginho, oke, gue masih bisa terima. Karena 2 DM yang keluar, masih ada Merino, jadi is okay lah. Zinchenko eventually. Zinchenko katanya mau dijual juga. Cuman you still need pelapisnya harus lebih bagus yang sudah dimiliki oleh Man City. Man City kita lihat ya, mereka beli 3 pemain, which is kayaknya oke gitu. Karena itu tuh jarang salah beli pemain ya coach ya, Pep itu ya. Jarang dia salah beli pemain. Ya, tapi tahun lalu dia beli Nunes, beli Doku. Doku sama 2 tahun lalu beli Doku sama Savinho. Levelnya masih oke. Bukan level City. Terbaik, Levelnya masih oke. Kenapa mereka gak suka sama Grealish, coach? He's too slow. Gini untuk mainannya Pep. I tell you now. Gue baru bikin video 2 days ago untuk member gue. Di mana gue sedikit nonton City. Pertanyaan kan adalah, pada saat Kevin De Bruyne pindah, you have to change the system. You have to change the system. Nggak bisa gitu. Dulu kan, mereka 5 kali juara dari 7 tahun terakhir. Mereka ball possession. Ball possession sampai mereka press, baru cari kombinasi. Oke? Ball possession 60, 70, 80%. Pegang bola. Ball. Setelah kalah lawan PSG, setelah Pep lihat PSG bermain, lawan Liverpool, lawan siapa? Berubah. Jadi, dengan gak adanya Kevin De Bruyne, dia merubah sistem, sekarang bermain kayak PSG. Direct football, banyak speed, transisi cepat. Artinya dengan space yang didapatkan, dia butuh pemain yang bisa dribbling. Nah, Grealish kurang cepat. Grealish itu kurang cepat, stylish. Walaupun keren mainnya, terakhir kan bagus loh, kontribusinya lumayan coach. I agree, tapi kurang cepat. Untuk for the new system. Makanya dia ambil pemain muda yang kencang-kencang semua. Di samping udah ada Doku, Savinho, Cherki dibeli, Marmus juga kencang, Nuri di wingback itu lumayan kencang, belum ada Oscar Bob di depan, ada beberapa pemain lah, pemain muda yang harus bisa adaptasi dengan sistem baru dia. Gitu. Tapi kalau dilihat kualitas pemain City, match pertama dia main dengan match kedua itu totally different players. Yang di Piala Dunia. Di Piala Dunia antara. Artinya mungkin mereka butuh waktu setahun. Tahun yang akan datang untuk adaptasi. Coba-coba. Tapi tahun kedua itu starter sama cadangannya itu sudah kayak 5 tahun yang lalu. Ini yang bikin Pep ngeri. Artinya Pep itu kita bikin tahun lalu mungkin dia udah capek. Udah kehilangan motivasi karena menangnya udah terlalu banyak kan coach. Dan yang lu bilang tuh, ruang ganti mungkin udah gak mau denger dia. Karena itu kayak kaset rusak tuh. Piringan hitam rusak tuh. Itu aja. Nasihatnya pasti itu aja. Tapi tahun ini dengan dia melakukan perombakan saya pikir. Dan ada berapa pemain dijual. Walker pergi, Kevin De Bruyne rencana Johnson dijual, Akanji, Ake. Jadi banyak yang tua-tua itu mau digeser. Banyak datangkan pemain baru. Bahkan dia bilang, gue mau seleksi, gue gak terlalu gemuk. Which is sekitar mungkin 18 sampai 20 pemain. Artinya beberapa pemain memang harus dibuang. Yang dia, termasuk Grealish. Jadi dengan sistem baru, kita akan lihat Pep main kayak Liverpool, kayak PSG. Very direct, high intensity. KDB kenapa dilepas coach? Masih oke gue lihat. Walaupun lebih agak turun lah ya. Turun dibanding his prime. His prime. Yang dimana kita itu gila. Itu gila. Tapi tahun lalu kelihatan banget turun. Which is good. Di Serie A masih
masih sangat Kepake lah dia. sangat kepake. Sangat bagus banget. Kan ini pemain baru 32 tahun. Iya, enggak Dan tutup amat. kan bermain pakai otak bukan otot. Ronaldo 40 tambah hebat coach. Ya, enggak Kita juga boleh sih. hebat lah Enggak. lagi. I don't agree with that. Umur 40 coach. Ya untuk umur 40 ya oke. Untuk Still umur okay lah. 40 oke. Dulu tuh dia Iya, betul. di tim nasional kayak jadi beban loh. Kemarin Ya. lumayan jadi hero lah. Iya. Ya, jadi umur 40 loh. Gua- Dibanding dia umur 38, bagusan 40. cuman golnya tap in. Apa? Tap in golnya. Bagusan gol gue di Fun Football. Gue bingung. Messi juga dia gak seneng juga, gue bingung. Ih, masih golnya keren loh. Apa? Free kick kemarin. Iya. Asli keren itu golnya. Nggak, gue tanya pemain terbaik lu tuh siapa sih kok yang saat ini bermain? Saat ini. Ya. Dembele. Dembele. Calon Ballon d'Or. Ballon d'Or. Oke. Coach, Ya. kita gimana pengaruh Madrid kedatangan TA? Enggak begitu, belum kelihatan. Dan gimana Liverpool kehilangan TA? Enggak ngaruh kalau Liverpool. Ya. Gue yakin enggak ngaruh. Tapi Madrid belum kelihatan. Oke. Gue janji gue akan lebih sering nonton Madrid karena Oke. pelatihnya. Oke. Karena gue lihat Pelatih baru ya? Alonso itu di Leverkusen main 3-4-3 ya. Ya. Di Madrid balik 4 back loh. Oh, 4-3-3. 4-3-3. Ya. Artinya dia tuh master banget ya. Bisa mainin Harusnya. berapa sistem. Harusnya. Pelatih bagus harusnya Pelatih begitu, bagus kan? sehingga menyesuaikan stok pemain yang ada ya. Menguasai stok yang ada. Betul. Ya. Pelatih harus begitu. Dulu Mourinho agak begitu nggak coach? Enggak. Mourinho. Di awal-awal ya. Siapapun pemainnya Parkir bis. bis. Gue cuman mancing doang. Oke. Kalau di bintang besar yang menurut lu paling buruk bermain di IPL tahun lalu siapa coach? Yang sangat tidak memenuhi harapan. Oilun. Oh iya. Parah banget. Oilun kan bukan bintang besar lah coach. Siapa Iya, dong? coach. Tapi Iya. 70 juta loh dia. Kayak Havertz kalau coach. Kayak juga mengecewakan. Ya untuk nama besar dia loh Odegaard ya. jelek juga. Odegaard agak turun tahun lalu. Jelek. Jelek. Tapi 2 tahun lalu gila Ya, itu pemain. ya. Odegaard musim lalu jelek. Siapa lagi ya? Ya. Ya Nunes. Sterling mendaut lah ya. Ya Sterling parah. Sterling parah. Di City mah hampir semuanya jelek ya. Ya. Kalau gue sih mau Mason Mount coach. Ya Itu Mason Mount. kurang ajar tuh Chelsea Parah banget. jual barang mati gitu. Nah. Begitu tuh cedera tuh. Sama kalau di Chelsea yang flop ya Nicholas Jackson. Nicholas Jackson. Parah itu pemain. Ekspektasi kita terlalu Itu besar kali. Ya. kontrolnya parah banget Iya, itu iya, pemain. Asli. Oke. Coach, saya mau nanya satu hal nih. Apa MU gue sebagai penggemar MU tuh parah banget tahun ini coach. Dan gue berdapat Iyalah, statement rank 15. dari Rangnick Iya. yang pernah 6 bulan melatih MU. Di MU tuh lo tau nggak? Nggak ada leadership, nggak jelas. Iya. Siapa yang mutusin apa tuh Iya. nggak jelas. Sampai sekarang itu terjadi tuh. Jadi gue pernah kan orang kritik Ten Hag beli Anthony sama Onana. Iya. Ternyata di MU itu nggak ada satu orang yang bisa ambil keputusan. Itu keputusan bersama Iya. untuk datengin pemain. Yang decisif gitu ya. Iya. Ya, jadi Jadi seorangnya siapa nggak tahu juga. Onana tuh saya pikir tuh udah pembelian yang paling salah tuh. Iya. Bagusan De Gea di mana-mana, Iya. Bos. Iya. Iya. Kemarin dia tuh menurunkan gajinya loh. Iya. Dan dia tetap stay berlatih di MU. Iya. Dia tuh cuma nggak bisa attacking aja. Iya. Gak ada gunanya bos kalau kebobolan banyak Nggak ada begitu. juga. Nggak ngaruh Kayak juga badut ada dong Onana. Onana itu. Iya. Makanya isu akan kiper diganti nih ada apa Enggak. Martinez. No. Ter Stegen. I tell you, Iya. Onana stay. Gila. Serius. Itu udah dikonfirm. Dari mana lo? Enggak, serius. Itu udah dikonfirm. Ya. Onana mau stay, Amorim mau dia stay. No, I'm not joking. Gue gak ngebully, serius. Ini mungkin karena pertimbangan budget kurang kali ya. Ya, maybe. Iya. Mungkin. Cuman mungkin dia prioritaskan pemain daripada kiper. Betul. Jadi good luck kayak Onana masih setahun lagi. Pindah Loh, ke kiper kedua MU, Bayindir, jelek 11-12 banget. Waduh. Waktu di Europa League sempat bagus coach. Ya. Yang dia itu. Iya Habis itu hancur. betul. Satu match dia bagus. Lo betul, Onana betul. pindah ke Arsenal kan? Jadi good luck ya setahun lagi dengan Onana. Gila lu sekarang. Aduh ampun. Dan pemain ini belum laku semua tuh. Garnacho belum laku. Gimana mau laku? Mahal banget dia dibanderol.
Kalau gue sih oke lah. Masa depan masih muda, coach. Still, Kelakuan aja. Masa muda I agree. Ya kelakuannya kayak Ronaldo kelakuannya. Tapi nggak 70 juta juga kali. 69. Sancho itu pembelian kembali yang sangat salah. Iya, tapi mau gimana lagi? Ya. Chelsea aja rela bayar denda 10 juta daripada suruh beli Sancho. Kacau Chelsea ini. Anthony juga. Itu hina banget loh. Anthony pemain cuman bisa nendang ke kiri, dipindahin ke Betis bisa ke kiri kanan. Geselin. Dan gue nyesel banget menjual McTominay. Gue ulang-ulang, ya Allah. That's my favorite player. Untuk spiritnya. Dikasih di cadangan boleh. Nah, nggak pernah itu protes. I agree ya. Ya. Ya nggak pernah protes benar. MVP. Ya, di Serie A. Betul. Coach di Italia itu sekarang Napoli ya. Napoli beli cukup banyak pemain. Mereka juara. Tapi sih gue sih masih merasa Inter lebih komplit sih. Ya. Karena Inter tahun lalu Inter itu bersaing di 2 kompetisi loh sampai hari terakhir. Betul. Napoli cuma 1. Iya betul. That's why squadnya nggak terlalu hebat amat, terutama pelapisnya. Makanya mereka failed untuk mendapatkan Inter bisa trofi. masuk ke Champions langsung ya. Final. Iya, final. Iya. Nah sementara walaupun Inter nggak dapat trofi, kita harus appreciate. Iya. Sampai di 2 kompetisi tertinggi, bukan Piala Ciki, bukan Piala Melon, tapi benar-benar UCL sampai hari terakhir mereka bersaing. Itu salut gue. Walaupun dibantai 4-0. Walaupun di final. Itu final yang nggak pantas tuh, coach. Nggak pantas. Nggak, di luar itu. PSG pula gitu loh. Betul, tapi di luar itu berapa tim sih yang masuk final? Don't forget mereka bantai Barca loh. Mereka bantai Munchen loh. Harus kita appreciate. Inter. Iya dong. Appreciate dua-dua. PSG loh gila. Gue appreciate PSG, permainan yang sangat membuat gue happy. Gue appreciate Inter dengan betul. Cuman dengan datingnya Kifu. Iya. Gue nonton di mana mereka lawan tim Jepang itu Urawa itu menang sampai detik terakhir ya. 30 menit pertama dengan setengahnya mungkin 60% pemain cadangan. Mereka lebih variatif loh daripada di bawah Inzaghi. Tapi namanya pemain baru belum kompak kualitas dan lain-lain. Mereka ketinggalan kan. Akhirnya masuk berapa pemain yang lama, pemain inti. Main kayak Simone Inzaghi lagi. Jadi ya di tengah numpang lewat semua ke sayap. Dan akhirnya menang. Tapi kalau berdasarkan 20-30 menit pertama, I think Inter akan bermain ke depannya jauh lebih atraktif. Apalagi kalau dapat tambahan pemain-pemain baru ya. Ya. Cuman. Tapi Napoli, coach, gila Napoli. Do you know? No, enggak. I have a question for you. Ya. Coba sebut pemain termahal Inter dan harganya berapa? Murah kan? No, just say it, name it. Gue nggak hafal nama-nama ininya apa. Harga mainnya. Oke. Pemain paling mahal itu namanya Barella, kapten. Paling 30-40 atau gratis? Ya, 32 loh. Iya. Dan loh, pemain termahal aja 32. Coach, kalau lihat sekarang tuh harga itu bukan persoalan jaminan bagus. Betul. Cuman tim yang bisa sampai final Champions League sampai terakhir pemain termahalnya 32. Sementara lihat Fulham lah atau Everton atau Spurs lah, pemain paling mahal berapa mereka beli? PSG, coach. PSG itu kan dulu kan royal loh, Messi dibeli. Ya tapi jangan salah loh. Dibeli. Dia beli Kvaratskhelia mahal juga loh. Ya tapi kan nggak semuanya mahal. Sekarang ada banyak pemain muda lah. Iya sih. Makanya gue pakai PSG hari ini. I'm going to buy PSG jersey. Keren loh. Gue akan beli yang baru, bukan karena gue fans PSG. Karena Perancis ya. Tapi gue appreciate karena gue itu juga. Tapi karena gue appreciate prestasi PSG. Ya. Dan mungkin Inter gue juga beli. Sebagai bentuk apresiasi aja. Oh iya ya. Gue beli koleksi Juventus, suka banget gue. Newcastle. Ya itu karena desainnya kan. Tapi prestasinya kan nggak banget Juve. Iyalah, Juve itu udah berapa kali kena masalah judi bro. Ya. Tapi Napoli lah, kita bukan tim yang gede ya. Gue ada cerita, ini kebetulan banget ya. Tahun 70-an itu ada wasit Belanda. Namanya Frans siapa itu. Dia cerita. Ini wasit top. Wasit top di Eropa di zamannya. Tahun 70-80 lah.
pada suatu hari dia bimbing match Juve di UCL. Dulu namanya European Cup 1 kan? Ya. Di situ. Pas jadi sebelum match dimulai, wasit harus tanda tangan perjanjian. Bukan formulir pemain. Jadi ini pemain siapa, akan wasit tanda tangan, pelatih tanda tangan dikasih. Jadi yang datang kan official Juve ke ruang ganti wasit untuk minta tanda tangan. Terus dia bilang apa? Juve bawa satu box isinya jam Rolex. Ditaruh. Tahu wasitnya bilang apa? Gue bilang nggak ngeliat itu box. Dan di match itu gue kerjain Juve. Jadi zaman itu udah masih begitu ya. Suap-suapan. Dan Itali itu bro. Lega Calcio apa istilahnya? Iya. Calciopoli. Calciopoli. Ya. Waduh, zaman dulu mah gila. Hidup Napoli. David Osimhen kemana ya? Gue gak tahu nih. Osimhen gak jelas. Gak jelas. Harganya ketinggian mintanya. Bukan. Gajinya ketinggian ya. Ketinggian. 350 insane. Siapa yang mau bayar dia segitu? Mending Gyökeres lah. Ya tapi striker sekarang. Golnya banyak banget coach. Tapi di liga mana? Liga ke-7. Ya. Gitu. 35 menit udah. Oke, tetap bersama Jasaye. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pembahasan Pak Segila. Jadi hari ini kita ngebahas isu-isu besar tentang bagaimana putaran 4 ya di Timur Tengah dan juga bagaimana kemungkinan Piala Dunia. Karena sekarang politik perang sudah masuk ke dalam ranah sepak bola, sesuatu yang sangat kita sayangkan tapi itu terjadi ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.